Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumriati dari program studi Ilmu Akuntansi Bisnis. Saya akan mempresentasikan tentang konsep pendapatan pada bab 10 dalam buku Teori Akuntansi karya Dr. Taufan. Pada bab ini saya akan membahas tentang pengertian dari pendapatan, yang kedua adalah karakteristik dari pendapatan, dan yang ketiga mengenal 3P, yaitu penilaian, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang pengakuan. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang pendapatan versus keuntungan. Dan yang kelima, tentang konsep homogenitas kos. Menurut PSAK nomor 23, pengertian pendapatan sendiri adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap, pendapatan sendiri adalah hasil penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada pelanggan atau mereka yang menerima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendapatan. Yang pertama adalah kenaikan aset. Apa aja sih yang ada di kenaikan aset? Kenaikan aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, kenaikan laba ekonomi, aliran dana laba penjualan aset. Yang kedua, ada operasi utama berlanjut. Operasi utama berlanjut yaitu pendapatan dari kegiatan normal perusahaan, biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga adalah penurunan kewajiban, yaitu terdiri dari pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban di mana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya. Dan yang keempat adalah suatu entitas. Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih. Meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Yang kelima adalah produk perusahaan, di mana aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, itulah yang merupakan pendapatan. Selanjutnya yang keenam adalah pertukaran. Dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran pihak independen. Dan yang terakhir adalah berbagai bentuk dan nama. Pendapatan merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakup semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Terdapat dua proses pendapatan. Yang pertama, proses pembentukan pendapatan atau earning process. Yang kedua adalah proses realisasi pendapatan atau realization process. Proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil akhir akan selalu memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Yang kedua adalah proses realisasi pendapatan. Proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Proses realisasi pendapatan dimulai sejak tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produk atau barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Selanjutnya yaitu penilaian pendapatan. Di dalam penilaian pendapatan terdapat yang pertama, biaya historis. Biaya historis adalah aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, ada biaya kini. Aktiva dimulai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara diperoleh sekarang. Yang ketiga, ada nilai realisasi atau penyelesaian. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Yang keempat, ada nilai sekarang. Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya adalah pengukuran pendapatan. Yang pertama, dalam pengukuran pendapatan itu terdapat kas ekuivalen. Kas ekuivalen itu adalah jumlah kas rupiah. Penghargaan produk yang terjual baru akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk yang terjual baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar sudah terjadi. Dan yang kedua adalah nilai setara kas. Dan nilai setara kas merupakan jumlah rupiah kas yang diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dan
setelah produk yang terjual baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar sudah terjadi. Dan yang kedua adalah nilai setara kas. Dalam nilai setara kas merupakan jumlah rupiah kas yang diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang. Yang ketiga dalam pengukuran pendapatan yaitu harga di bawah harga pasar. Harga pasar yang berlaku sekarang tetap nilainya di bawah harga semula. Yang keempat, harga pasar. Harga pasar adalah harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk. Yang terakhir dalam pengukuran pendapatan atau yang kelima yaitu harga kesepakatan. Harga ini merupakan harga kesepakatan dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan disepakati dengan pelanggan. Baik, selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Menurut PSK nomor 23, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tertentu, pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dividen, serta royalti. Selanjutnya ada dua kriteria pendapatan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, telah direalisasi. Dalam artian pendapatan akan diakui apabila telah terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau diklaim untuk menerima kas. Dengan kata lain, pendapatan akan diakui setelah adanya kepastian akan segera terrealisasi, di mana hasil pertukaran dapat segera diubah atau dikonversi menjadi kas atau diklaim untuk menerima kas. Yang kedua adalah pendapatan telah terbentuk. Pendapatan akan diakui apabila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansional telah selesai. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa. Terdapat 4 metode pengakuan. Yang pertama, metode kinerja khusus, yaitu metode untuk memberikan jasa dengan melakukan aksi tunggal. Contohnya, seorang penambal ban. Dalam memperoleh pendapatan, dia melakukan tugas untuk menambal ban bagi pelanggannya. Selanjutnya yang kedua yaitu metode kinerja profesional, yaitu pendapatan jasa yang diperoleh lebih dari aksi tunggal dan jika jasa melebihi satu periode akuntansi. Pendapatan dalam metode ini diakui berdasarkan kinerja proporsional serta setiap tindakannya. Metode ini dari akuntansi untuk mendapatkan pendapatan jasa disebut juga dengan metode penyelesaian. Yang ketiga yaitu metode kinerja selesai. Metode kinerja selesai adalah mengakui pendapatan yang diperoleh dengan melakukan berbagai tindakan, yang tindakannya berakhir merupakan hal penting dalam hubungannya dengan total transaksi jasa, karena menganggap pendapatan jasa hanya akan diperoleh setelah melakukan transaksi yang terakhir. Selanjutnya yaitu metode penagihan. Metode penagihan adalah di mana ada ketidakpastian dalam penagihan piutang atau estimasi beban yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya sehingga persyaratan reliabilitas tidak dipenuhi. Berdasarkan metode ini, pendapatan diakui saat memperoleh kas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan versus keuntungan. Yang pertama, menurut IAI atau IASC, tidak secara formal membedakan pendapatan dan keuntungan. Yang kedua, pendapatan dan untung dicapai dalam suatu definisi penghasilan. Yang ketiga, FASB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri dengan sendirinya. Makna dari definisi dan untung. Yang pertama, kenaikan ekuitas bersih. Yang kedua, periferal atau insidental. Yang ketiga, selain yang dicakupi pendapatan. Yang keempat, selain investasi oleh pemilih. Selanjutnya itu implikasi konsep homogenitas cost. Yang pertama, konsep berkaitan dengan pendapatan secara proporsional dengan besarnya cost. Yang kedua, urutan pengurangan cost barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif dan statement laba rugi bukan merupakan prioritas. Yang ketiga, begitu cost suatu objek biaya terjadi, pendapatan dapat dianggap terbentuk sehingga laba juga terbentuk. Baik, selanjutnya yaitu asumsi di balik homogenitas cost. Yang pertama, dianut konsep dasar upaya dan pencapaian. Upaya terjadi terlebih dahulu baru pendapatan datang. Yang kedua, biaya merupakan suatu upaya yang sengaja dilakukan secara senang hati dengan penuh kesadaran, semangat, dan pengertian, bukan beban yang harus diderita oleh pendapat. Yang ketiga yaitu istilah beban tidak cocok atau mengena untuk expense. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang konsep pembentukan pendapatan. Kita bisa lihat dalam tabel ini. Dari A, B ke P merupakan proses produksi. P ke T merupakan waktu berlangsungnya dalam proses produksi tersebut. Dari T ke H selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Yang pertama, saat kontrak
penjualan disepakati. Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Yang ketiga, saat produksi selesai. Yang keempat, saat penjualan. Dan yang kelima, saat kas terkumpul. Selain itu, terdapat 3 masalah dalam pengakuan selama produksi. Yang pertama, akresi. Akresi itu contohnya seperti untuk aset seperti tanaman. Artinya pendapatan sudah terbentuk namun belum terrealisasikan. Yang kedua, ada apresiasi. Apresiasi itu naiknya nilai wajar pada aset. Yang ketiga yaitu penghematan kos. Penghematan kos itu bisa dibilang dalam kata lain adalah potongan pembelian. Selain masalah produksi, terdapat juga masalah saat pengakuan penjualan. Terdapat 5 masalah dalam pengakuan penjualan. Yang pertama, kembalian dan potongan tunai. Yang kedua, hak pengembalian barang. Yang ketiga, kos purna jurnal. Yang keempat, kerugian piutang. Dan yang terakhir yaitu makna penjualan. Selanjutnya terdapat tabel pelanggaran konsep homogenitas kos pada pengakuan pendapatan atas dasar kas. Dalam tabel ini terdapat nilai kontrak, biaya, serta periode. Selanjutnya, saat pengakuan penjualan jasa. Terdapat saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi. Yang kedua, selama proses pelaksanaan secara bertahap. Yang ketiga, saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya. Yang keempat, saat kas terkumpul. Baik, selanjutnya yaitu proses pengakuan pendapatan. Yang pertama, kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Yang kedua, kebijakan biasanya dituangkan dalam buku akuntansi atau accounting manual. Terima kasih telah menonton video presentasi dari saya tentang konsep pendapatan dalam buku teori akuntansi karya Dr. Taufan Maulamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.